Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar materi mengenai dimensi 3, pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 SMA semester ganjil pada kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali. Jika biasanya kalian setiap tahun ajaran baru itu belajar di ruang kelas bersama dengan guru dan teman-teman kalian, tapi untuk tahun ajaran baru kali ini, kalian terpaksa harus belajar di rumah secara daring lewat media yang Pak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya keadaan yang seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, menuntut ilmu, karena yang bersusah payah pada hari ini, yang berjuang pada hari ini, insya Allah akan menikmati keberhasilan di masa depan nanti. Kemudian, video ini saya buat khususnya untuk siswa kelas 12 SMA Negeri 6 Oku, dan umumnya untuk siapa saja membutuhkan materi yang saya sampaikan. Baik, langsung kita masuk pada materi yang akan dipelajari. Jadi mengenai dimensi 3, jadi ada 5 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian titik, garis, dan bidang. Yang kedua, kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang ketiga, jarak pada bangun ruang. Yang keempat, jenis-jenis bangun ruang. Yang kelima, pembahasan soal-soal. Kemudian dari materi 1 sampai dengan materi 4, ini lebih banyak berkaitan dengan konsep-konsep. Kemudian di materi yang kelima, ini materi inti ya. Nanti kita banyak pembahasan soal di materi yang kelima ini. Karena setelah kalian belajar materi mengenai dimensi 3, nanti harapannya kalian paham konsep materi, kemudian kalian dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan dimensi 3, baik ketika kalian ujian nasional ataupun kalian menghadapi SBMPTN ataupun di soal-soal yang lainnya. Jadi materi yang pertama ini materi yang paling gampang ya, jangan sampai nanti kalian tidak paham mengenai konsep titik, garis, dan bidang. Pertama ada titik. Apa itu titik? Saya yakin adik kalian bisa menggambar sebuah titik. Kemudian kalau dalam matematika, ini titik digambarkan atau ditunjukkan dengan nokta dan ditulis dengan huruf kapital. Sekarang contoh. Ada 3 buah titik, ini dinamakan sesuai dengan hurufnya ya. Jadi ada titik A, ada titik P, ada titik T. Kemudian yang perlu kalian ingat, itu penulisannya, titik harus huruf kapital. Jadi kalau di latihan soal kalian menulis titik dengan huruf kecil, berarti itu kurang tepat ya. Kemudian yang kedua ada garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan dari titik-titik. Kemudian garis ditulis dengan huruf kecil. Sekarang contoh. Ini ada garis B, ada garis D. 3, ada bidang. Sebuah bidang memiliki luas yang tak terbatas. Kemudian dalam geometri, bidang digambarkan sebagai suatu daerah terbatas yang terletak pada bidang. Ini maksudnya gimana? Kita langsung lihat pada contoh bidang. Ini ada gambar bidang, itu dinamakan sesuai dengan titik yang membatasi pada bidang tersebut ya. Jadi ini ada bidang A, B, C, D. Karena bidang ini dibatasi oleh titik A, B, C dengan D. Atau bisa juga disebut dengan bidang A. Untuk memahami lebih lanjut mengenai titik, garis, dan bidang, kita lihat contoh soal berikut. Jadi setelah mengerjakan soal ini, harapan nanti kalian dapat menentukan titik
garis bidang pada bangun ruang ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar apa ini? Ya, ini ada ya. Ini adalah gambar 5 segi 4. Kemudian yang ditanya, sebutkan titik sudut, garis, bidang, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal yang ada pada bangun ruang tersebut. Ya, sekarang kita jawab. Untuk titik sudutnya ada titik, ya ada titik A, kemudian B, titik C, D, kemudian titik T. Yang perlu kalian ingat adalah cara penulisannya. Jadi kalau penulisan titik itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi kalau kalian jawabnya pakai huruf kecil untuk titik, maka itu kurang tepat. Kemudian yang D, ada garis. Yang paling bawah ada garis AB, kemudian garis BC, kemudian garis CD, kemudian garis DA. Kemudian dari atas ke bawah ada garis TA, kemudian TB, TC, dan TD. Jadi garis ini dihubungkan oleh dua buah titik, namanya garis. Kemudian yang C, itu ada bidang. Bidang ini dibentuk oleh lebih dari 3 buah titik. Yang paling bawah ada bidang A, B, C dengan D. Kemudian yang paling depan itu ada bidang T, A, B. Samping kanan ada bidang T, B, C. Yang belakang ada bidang T, C, D. Samping kiri ada bidang T, A, D. Bidang ini sama aja dengan sisi. Kemudian yang keempat ada diagonal sisi. Apa itu diagonal sisi? Diagonal sisi itu adalah garis yang menghubungkan antara dua buah titik yang saling berhadapan pada satu sisi atau pada satu bidang. Jadi kalau yang paling bawah, ini diagonal sisinya adalah A dengan C, kemudian D dengan D. Cara gampangnya itu diagonal sisi adalah yang paling pojok bawah ketemu dengan ini pojok bawah ketemu dengan pojok atas ya. Ini pojok kanan ketemu dengan pojok kiri. Kemudian kalau yang depan bidang segitiga ini tidak ada. Jadi hanya ada dua di bangun ruang 5 segi 4. Kemudian untuk diagonal ruang ini tidak ada. Dan bidang diagonal juga tidak ada. Untuk lebih jelasnya mengenai diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal, kita lihat pada materi berikutnya. Nah, ini adalah latihan soal. Ada dua buah gambar. Yang pertama ada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada gambar yang kedua, prisma segi 5. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian dari dua gambar tersebut, yang pertama untuk gambar balok, tentukan yang A semua sisinya, yang B semua garisnya, yang C semua titik sudutnya, yang D semua diagonal sisi atau bidang, yang E semua diagonal ruangnya, dan yang F semua bidang diagonalnya. Pak kasih bantuan untuk yang A. Semua sisinya. Saya kasih satu contoh ya. Sisi itu sama aja dengan bidang. Sisi yang paling bawah atau bidang yang paling bawah ada bidang, atau ada sisi A, B, C dengan D. Selanjutnya yang atas, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, kalian tentukan sendiri. Kemudian yang D,
semua garisnya. Garis itu terbentuk dari dua buah titik ya. Jadi yang paling bawah itu ada garis A, B, ada garis B, C, ada garis C, D, ada garis D, A. Untuk yang berikutnya kalian tentukan sendiri. Kemudian yang C, semua titik sudutnya. Yang paling bawah ada titik A, B, C, D. Selanjutnya kalian tentukan sendiri. Nah yang D, semua diagonal sisi atau bidang. Sekarang kita lihat sisi yang paling bawah. Oh, ada sisi A, B, C, D. Maka diagonal sisinya atau diagonal bidangnya adalah A dengan atau AC dengan B, BD. Itu yang atas dan yang lainnya kalian jawab sendiri. Kemudian yang E, semua diagonal ruangnya. Jadi sama pengertian dengan diagonal sisi, hanya bedanya kalau diagonal ruang itu terbentuk dari dua buah titik sudut yang terletak pada satu ruang dan saling berhadapan. Misalnya untuk titik B, ini pasangannya atau diagonal ruangnya adalah H atau C dengan E dan seterusnya. Kemudian yang F, semua bidang diagonalnya. Di bidang diagonal ini terbentuk dari dua buah garis dan dua buah diagonal sisi. Ini Pak kasih contoh dulu. Nah, ini diagonal ruang terletak pada dalam ruangan ya. Jadi seolah-olah dalam ruangan itu ada bidang. Kemudian latihan soal ini itu kalian jawab di link yang sudah Pak bagikan di bawah deskripsi video. Silakan kalian cek. Silakan diklik, ditulis nama kelas kalian. Kemudian ikuti petunjuk cara menjawabnya. Selamat mengerjakan, jangan sampai hasil kerjaan kalian didapat dari hasil kerja yang kurang jujur. Jadi biasakan kalian menghargai kemampuan diri sendiri. Ya, selamat belajar. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan ataupun di video yang berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.